saya tidak tahu apakah sudah ada yang seperti ini. Tapi ada isu lain sebetulnya. Isu lain itu masalah literacy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat UMKTalks Academy dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita melanjutkan episode kita bersama dengan pemateri kita yaitu Prof. Ali Saukah, PhD di UMKTalks Academy. Nah, pada hari ini kita seperti biasa akan lanjut membahas topik-topik menarik tentunya dengan isu-isu pendidikan. Dan salah satu isu yang menarik adalah yang akan kita bahas pada hari ini terkait dengan kurikulum dari pendidikan tinggi, khususnya prodi pendidikan bahasa Inggris, program studi pendidikan bahasa Inggris. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa selama ini program studi pendidikan bahasa Inggris itu memiliki dua core begitu. Yang pertama adalah skill dan yang kedua adalah content. Nah, yang menarik adalah pada saat skill ini adalah membahas tentang bagaimana skill dari bahasa itu sendiri, baik itu speaking, listening, reading, dan writing misalkan. Kemudian konten itu terkait dengan isi atau terkait dengan ELT, literatur, dan kebahasaan atau linguistics. Nah, yang akan kita bahas insya Allah pada hari ini adalah terkait dengan skill-nya. Sebelum itu kita akan menyapa terlebih dahulu Prof. Ali Saukah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Salim? Baik-baik ya? Baik, alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Prof. Ali? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Baik, Prof. Nah, terkait dengan skill ini, Prof, mata kuliah skill di program studi pendidikan bahasa Inggris dan ini sudah umum ya. Tapi pertanyaannya adalah apakah skill ini bisa untuk good match begitu, match-nya yang cocok dengan apa istilahnya tes profisiensi dalam bahasa Inggris atau dalam hal ini TOEFL. Begitu. TOEFL yang terbaru salah satu yang saya dengar adalah IBT ya, yang Internet Based Test, di mana skill ini semuanya diujikan. Kalau yang versi lama kan tidak semua ya. Nah, terus yang baru ini semua skill itu diujikan. Bagaimana dengan hal tersebut, Prof? Ya, Mas Salim, ini sebenarnya bukan isu baru ya, bukan topik baru ya. Kalau dari awalnya itu sebetulnya kan konsep bagaimana kita mengajar bahasa Inggris itu kan mengajar bahasa Inggris untuk komunikasi. Jadi komunikasi itu yang sangat dikenal itu kan melibatkan 4 keterampilan berbahasa. Ya, 4 keterampilan berbahasa ini sebetulnya kan bisa dipisah-pisah, bisa juga terintegrasi ya, dalam artian terpisah-pisahnya itu ya betul-betul orang itu ingin berkomunikasi hanya dalam kaitannya dengan mendengarkan saja. Dia memang hanya ingin menyimak saja, menonton, dan betul-betul reseptif lah gitu. Ada juga yang memang ingin menggunakan bahasa Inggris itu untuk membaca saja. Jadi betul-betul hanya untuk keperluan membaca, dia tidak pernah perlu menyimak, tidak pernah perlu menulis, tidak pernah perlu bicara dalam bahasa Inggris. Ya, sedangkan kalau komunikasi dalam artian bicara, komunikasi dalam artian menulis itu tidak bisa dipisah, karena dia apa yang dia baca, apa yang dia simak itu menjadi bahan untuk kemudian dia omongkan, ya, keterampilan berbicara atau dia tulis gitu. Nah, seperti ini pada waktu sebelum ada terobosan teknologi, gitu ya, saya menyebut terobosan teknologi, itu memang tesnya, ya, kalau katakanlah pendekatannya itu teaching to the test gitu ya, mengajarkan apa yang nanti mau dites ya. Pada dasarnya secara internasional akan diakui kemampuan berbahasa Inggris itu kan kalau mereka memiliki skor hasil mengikuti tes standar yang diakui secara internasional. Ya, secara internasional itu dari awalnya dulu kan TOEFL, kemudian ada IELTS gitu ya. TOEFL itu masih paper and pencil, kemudian berbasis komputer, dan kemudian yang terakhir itu berbasis internet, IBT, Internet Based TOEFL. Ya, dengan memanfaatkan, saya tidak ingin mengiklankan ya, dengan memanfaatkan teknologi, terobosan teknologi, dengan memanfaatkan teknologi yang
sangat membantu yaitu artificial intelligence. Kemudian mereka mengembangkan IBT itu semuanya berdasarkan internet, melalui internet lah gitu, bukan berbasis komputer lagi, melalui internet, yang kemudian kalau saya sebut pada waktu masih dalam bentuk paper and pencil test itu kemampuan writing, kemampuan speaking itu tidak bisa dimasukkan karena akan sangat repot dalam kaitannya dengan men-skor hasil tes writing, men-skor hasil tes speaking. Saya masih ingat dulu ada bagian yang sebetulnya writing tetapi lebih banyak multiple choice misalnya gitu ya. Tapi kemudian nyatanya sekarang saya kira itu juga bisa dicek di internet ya, yang namanya IBT TOEFL itu tidak hanya kemudian mengukur 4 keterampilan berbahasa, yaitu reading, listening sebagai receptive skills, keterampilan reseptif ya, menyerap makna, dan writing dan speaking sebagai productive skills, sebagai keterampilan menghasilkan sesuatu, menghasilkan ujaran, menghasilkan teks tertulis dan teks lisan, tapi juga terintegrasinya writing dan speaking itu dengan listening dan reading. Apa yang dimaksud dengan terintegrasi? Ya, jadi saya kira mungkin saja ini sudah lama sebetulnya, bukan barang baru, tapi barangkali belum banyak yang sadar ya, kalau belum pernah belajar tentang IBT atau mengikuti tes dengan IBT, itu yang namanya writing dan speaking itu dipilah menjadi 2, yaitu independent writing, independent speaking, yaitu menghasilkan ujaran teks tertulis atau teks lisan, tapi idenya, informasinya, kontennya itu diambil dari apa yang sudah dimiliki sebelumnya. Jadi pengetahuan kita yang mengendap dalam pikiran kita itu dikeluarkan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk ujaran lisan, dalam speaking, ujaran bentuk tulisan tadi dalam writing. Nah, tetapi sekarang tidak hanya apa yang sudah dimiliki sebelumnya, tapi juga apa yang baru saja diterima, informasi yang baru saja diterima dari membaca dan dari mendengarkan, untuk kemudian diolah, disintesis, untuk kemudian dipaparkan dalam pengungkapan secara lisan, yaitu speaking, dan pengungkapan secara tertulis, yaitu writing. Jadi isi yang ditulis, isi yang diomongkan, kontennya, topiknya, itu bukan apa yang sudah dimiliki di kepala, tapi apa yang baru saja diterima dan diproses. Ini kan kehidupan nyata itu. Kehidupan nyata. Baru baca koran, kemudian diomongkan, gitu. Baru mendengar kuliah, kemudian ditulis. Nah, ini yang biasa disebut dengan integrated writing dengan integrated speaking. Jadi dipilah menjadi 2 tadi. Yang satu itu independent writing dan independent speaking. Yang kelompok 2 itu integrated speaking dan integrated writing. Nah, integrated speaking dan integrated writing itu informasinya itu belum dibawa oleh peserta tes sebelumnya, informasinya baru diperoleh pada waktu dia mengikuti tes itu. Nah, ini kan luar biasa itu. Sehingga maksud saya adalah karena tesnya ada seperti ini, dan itu merepresentasi kenyataan yang sebenarnya. Kalau kita bergaul ya secara utuh menggunakan bahasa Inggris dalam konteks pergaulan yang sifatnya akademik misalnya, katakanlah
mengikuti seminar, menjadi pembicara di seminar, itu kan kita mendengarkan informasi, baik sebagai pembicara mungkin mendengarkan pertanyaan, sebagai peserta mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara, dan kemudian menanyakan, mempertanyakan, mendiskusikan. Ini kan informasinya informasi baru, belum pernah didengar sebelumnya. Jadi ini betul-betul memberikan gambaran, kalau dia lulus tes yang seperti ini, maka dia memang akan sukses dalam mengikuti interaksi dengan dalam konteks apapun yang menggunakan bahasa Inggris. Oleh karena itu, menurut saya, kalau memang ini betul-betul menurut saya otentik ya, betul-betul memberikan gambaran mengenai yang dituntut sebagai penutur, sebagai pengguna bahasa Inggris yang utuh, itu ya seperti ini. Sehingga ini kan bisa diajarkan. Jadi kalau ini disebut dengan teach to the test, dan tesnya adalah IBT misalnya, itu saya kira cocok. Jadi artinya acuan dalam kurikulum itu betul-betul diarahkan untuk akhirnya nanti keberhasilan dia mengikuti mata pelajaran, mata kuliah itu adalah tes skor dari IBT tinggi. Nah, ini berlaku saya kira yang biasa disebut dengan skill courses untuk, saya sebut saja prodi bahasa Inggris ya. Prodi, apakah itu prodi pendidikan bahasa Inggris, apakah itu prodi sastra Inggris, apakah prodi itu linguistik tetapi bahasa Inggris, yang di dalamnya memang ada kurikulum yang mencakup skill courses. Jadi ukurannya jelas. Kalau kemudian ukurannya jelas, artinya keberhasilan mahasiswa, apakah dia betul-betul menguasai kompetensi yang diharapkan untuk kemudian bisa menggunakan bahasa Inggris utuhnya tadi secara otentik, maka bisa saja menggunakan IBT sebagai ukuran. Nah, tetapi masalahnya adalah IBT ini kan mahal harganya. Jadi mungkin saja lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan yang tadi saya sebut, katakanlah prodi bahasa Inggris ya, bukan hanya untuk prodi pendidikan bahasa Inggris, tapi bisa sastra Inggris, bisa juga linguistik bahasa Inggris ya. Tapi konsentrasinya pada linguistik itu saya kira dari segi bagaimana menyiapkan agar lulusannya itu betul-betul menguasai bahasa Inggris untuk interaksi yang sebenarnya dalam dunia nyata seperti tadi itu, ukurannya keberhasilan mereka dalam memperoleh skor yang tinggi di IBT. Tapi ingat bahwa skor di IBT ini kan tidak sama dengan paper and pencil, maksimumnya kan 120 gitu ya. Terdiri dari empat profil ya, 4 profil atau apa itu ya listening, reading, writing, dan speaking. Yang masing-masing itu kalau tidak salah 40 ya, 40 kali 3 kan 120. Nah, tetapi kalau kemudian mahal harganya, maka lembaga itu bisa mengembangkan itu, tapi tidak massal, ya tidak massal artinya memang computer based, bukan IBT based, tapi bukan internet based, tapi computer based yang diselenggarakan di masing-masing institusi. Institusi yang menyelenggarakan itu di program studi bahasa Inggris ya, artinya bisa pendidikan, bisa. Sehingga kurikulum yang masuk ke kategori skill courses yang selama ini saya amati itu masih terkotak-kotak. Mata kuliahnya ada reading, mata kuliahnya ada listening, mata kuliahnya ada speaking, ada writing, bahkan reading 1, reading 2, reading 3, speaking 1, speaking 2, speaking 3. Bagaimana kalau kemudian itu diintegrasikan aja? Atau ini tetap, mata kuliah ini tetap terpisah-pisah, tapi ada mata kuliah tersendiri yang integrated. 4 keterampilan berbahasa itu terpadu. Sehingga kemudian bagaimana menyajikan, bagaimana kemudian itu bahan-bahannya dikembangkan, itu ya terpadu semua. Untuk kemudian tes-tesnya juga terpadu. Ya, tes-tes terpadu ini yang kemudian inspirasinya bisa
melihat bagaimana butir-butir tes di IPT. Nah, ini mudah-mudahan, saya tidak tahu apakah sudah ada yang seperti ini. Tapi ada isu lain sebetulnya. Isu lain itu masalah literacy. Nah, isu lain masalah literacy ini kita bicarakan di tempat lain nanti. Baik. Pertanyaan terakhir, Prof. Ali, untuk sejauh pengamatan Prof. Ali terkait dengan penerapan integrated ini, apakah sudah ada perguruan tinggi yang seperti itu, Prof? Saya belum sempat bertanya-tanya ini. Jadi saya anggap ini paling tidak kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, silakan manfaatkan. Kalau memang ini baik bisa dilaksanakan, monggo. Kalau enggak ya enggak apa-apa lah. Karena masih sangat umum ini ya, bahwa mata kuliah itu terkotak-kotak begitu. Iya. Dan itu masih banyak kita temukan. Saya tidak berani mengatakan begitu karena saya sendiri belum pernah melakukan survei untuk itu. Baik, terima kasih banyak Prof. Ali atas sharingnya pada hari ini, sangat menarik sekali ya bahwa tes IBT ini bisa menjadi acuan bagi kurikulum untuk mata kuliah skill bagi prodi yang memiliki skill bahasa Inggris di dalamnya, baik itu prodi pendidikan bahasa Inggris, sastra Inggris, atau linguistik bahasa Inggris. Boleh menjelas sebentar Pak Mas Salim? Hati-hati mengatakan IBT karena itu bisa saja dianggap seolah-olah kita mempromosikan. Siap. Siap. Ya, jadi ya saya juga sudah menyebut IBT, tapi sama sekali tidak ada keinginan untuk mempromosikan. Tapi secara konsep begitu, Prof. Konsep pendekatan bagaimana keterampilan, kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris itu diukur, dites, diuji secara utuh, terintegrasi seperti itu. Mungkin ada tes lain ya, tapi karena mungkin yang paling populer dalam kaitannya dengan tes standar yang sifatnya internasional diterima dimanapun di dunia ini kan ada dua itu ya, IBT, TOEFL, dan IELTS kan gitu. Dan IELTS belum seperti itu menurut saya ya, begitu. Baik, terima kasih banyak Prof. Ali. Jadi lebih pada konsepnya ya, bukan berarti kita mempromosikan salah satu tes yang populer tersebut. Baik, terima kasih banyak Prof. Ali Sauka atas sharingnya pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di episode-episode yang akan datang, tentunya dengan topik yang lebih menarik lagi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.